Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pojok Alif bersama calon kepala desa Nangewer ya. Nangewer. Dengan Bapak Aceng Patah. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat. Nah, terkait pencalonan desa, mungkin kenapa Akang punya niat untuk mencalonkan diri jadi kepala desa? Karena saya terpanggil, hati saya melihat lingkungan di suasana di desa Nangewer saat ini sangat memprihatinkan. Walaupun kemarin-kemarin desa Nangewer menjadi juara desa tingkat kabupaten, tapi secara tata kelola di desa, baik secara pembangunan fisik maupun non fisik, masih tertinggal. Jadi saya ada panggilan jiwa untuk memperbaiki di masa 2021 sampai 2026. Dalam segi apa kekurangannya, kira-kira dari melihat permasalahan desa Nangewer, Ya. sehingga kekurangannya apa aja kira-kira yang menggugah Akang sehingga jadi mencalonkan diri gitu kan? Saya sangat prihatin melihat jalan lingkungan pada rusak, terus banyak sawah-sawah pada kering karena tidak teraliri oleh air, Saluran irigasi ya. karena mungkin bendungannya belum tersentuh oleh pemerintahan sekarang. Mempunyai visi misi apa gitu kan? Kalau visinya itu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang adil, sejahtera, merata, dan bijaksana. Adil dan bijaksana. Nah, untuk menjalankan visi Akang itu seperti apa? Kita punya misi, yaitu yang pertama kita mengoptimalkan pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang sudah ada, Ya. dioptimalkan untuk lebih ditingkatkan supaya lebih baik dari yang sekarang. Terus yang kedua, saya juga akan mengoptimalkan kinerja pemerintahan desa, terutama di bagian pelayanan. Rencananya kan sekarang sistem digitalisasi gitu ya. Digitalisasi ya. Digitalisasi. Jadi dengan adanya digitalisasi, kita dipermudah pelayanan masyarakat untuk pembuatan administrasi pelayanan seperti surat menyurat ke tingkat RW. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke desa, kita bisa dilayani di tingkat RW untuk mendekatkan lah. Oh, jadi pelayanan itu diserahkan Ke tingkat RW. ke tingkat RW Karena gitu kan kan? sekarang sistem digitalisasi sudah Iya, iya. berjalan gitu kan. Sehingga tidak harus jauh-jauh ke desa, iya, gitu kan? betul. Cukup datang ke rumah RW gitu Iya, ya kan? Potensinya kira-kira di desa Nangewer itu apa kan? Kalau potensi di desa Nangewer itu pertanian dan peternakan. Pertanian peternakannya. Saya Kalau akan- di tingkat pemudanya apa kan? Kalau pemudanya itu bersifat, kalau sekarang kan kebanyakan pemuda bergerak di bidang keolahragaan. Olahraga Tapi ya. kalau di Nangewer sekarang alhamdulillah banyak para pemuda yang berpotensi bergerak ke arah pertanian. Oh, Jadi pertanian banyak juga ya. pemuda yang petani. Alhamdulillah sekarang banyak pemuda yang sukses dalam pertanian. Dalam pertanian. Contohnya apa, Kang? Kira-kira? Contohnya seperti pemuda menanam bonteng, timun gitu ya, timun, cabai, banyak di wilayah Nangewer sekarang para pemuda yang bergerak ke sana. Jadi untuk kedepannya pemerintahan desa akan menggiring para pemuda yang masih pengangguran supaya daripada nganggur, karena tidak ada pekerjaan di luar, kita kembangkan, dorong dengan BUMDes supaya para pemuda itu sukses dalam bertani. Mengakomodir semua pemuda ataupun masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan difasilitasi oleh kepala desa gitu kan, Ya, oleh pemerintah dengan desa. nantinya mengoptimalkan BUMDes itu. Betul. Emang posisi BUMDes atau kondisi BUMDes saat ini seperti apa di desa Nangewer? Kalau yang saya lihat BUMDesnya bergerak di sembako gitu ya. Di sembako ya? Warung sembako lah kelihatannya sekarang. Berarti nanti akan dikembangkan lagi Dikembangkan ke arah lagi ke arah pertanian dan pertanian peternakan. untuk membuka Ya, peluang usaha ya. gitu. Karena kan sesuai izin lokasi di Nangewer pertanian. Ketika nanti akan terpilih, misalkan terpilih menjadi kepala desa, yang menjadi prioritas pembangunan di jangka pendek atau jangka panjang itu seperti apa? Untuk pembangunan itu yang akan mendukung sektor pertanian, Sektor jalan-jalan yang menuju sektor pertanian supaya masyarakat lebih mudah, efisien, efektif dalam
mengangkut hasil tani. Sekarang kan dengan ada jalan pada rusak, terus juga jalan masih jauh gitu ya untuk transportasi pengangkutan hasil tani, sehingga biaya membengkak di pertanian. Dengan adanya program pembukaan jalan di pertanian, mudah-mudahan akan mengefektifkan efisiensi keuangan petani sehingga bisa dikembangkan ke hal yang lain. Nah, dalam penyusunannya yang menjadi pedomannya apakah nanti menggunakan SDGs atau seperti apa? Kalau sistemnya itu memakai landasan ya, SDGs itu. SDGs. Nah, dalam sektor olahraga misalkan tadi akan disebut bahwa pemuda di sektor olahraga. Nah, bagaimana memfasilitasi mereka? Kita akan dari pemerintahan desa akan membuat suatu klub di Desa Nangyawer sehingga menjadi satu kebanggaan buat Desa Nangyawer. Klub sepak bola atau volleyball dan futsal mungkin yang akan kita genjot ke sana. Dengan membuat sarana termasuk gedung olahraga yang ada di Desa Nangyawer. Sampai sekarang kan gedung olahraga belum ada di Desa Nangyawer. Dan pemuda kita juga akan mengembangkan pelatihan kerja untuk para pemuda yang baru lulusan sekolah gitu. Karena kan dengan dibekali dengan arahan atau bimbingan dari desa, pemuda kita akan artinya berusaha bersifat mandiri lah, sesuai dengan visi misi kita. Jadi di desa kan mempunyai pemerintahan yang mandiri, sejahtera, yang bijaksana. Nanti kita para pemuda kita, Karang Taruna khususnya pemuda desa, bisa digiring untuk melakukan pelatihan kerja, baik otomotif, apakah pertanian. Dan kita kan sebelum itu kan kita dilatih dulu supaya sebelum mereka terjun menggunakan dana BUMDes mereka sudah terlatih lah. Gitu. Oh, itu disediakan di desa, balai pelatihannya balai atau desanya? Di desa difasilitasi ya? Fasilitasi desa. Terakhir, dengan kondisi pandemi COVID saat ini gitu kan, selama Akang menjalani aktivitas dengan masyarakat yang lainnya bersentuhan langsung, apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap perubahan sosial saat ini? Mungkin karena adanya COVID ini agak berbeda dengan pencalonan sebelumnya itu. Jadi karena ada COVID, kita juga dengan 3M, jaga jarak, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. Ya. Iya. Nah, perubahan sosialnya ada yang signifikan nggak, Kang, dari masyarakat itu sendiri? Kalau perubahannya sih ada. Dengan adanya COVID, masyarakat kita juga agak terpengaruh dengan adanya COVID ini. Dalam menghadapi perubahan ini seperti apa, Kang, ketika menjabat? Nanti kita akan lakukan sosialisasi ke masyarakat, walaupun kita terkena dampak COVID-19, tapi masyarakat juga tetap berperan aktif di kegiatannya masing-masing. Cuman tadi kita jaga jarak, memakai masker, dan tidak berkerumun.